Kita langsung ke Prof. Gayus. Prof. Gayus. Apakah keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman sudah sesuai dengan aturan regulasi yang ada di sempat diragukan tadi oleh Bang Fredrik. Saya memulai dengan prototipe dari pra-peradilan atau pre-trial di Common Law. Itu sumbernya habeas corpus namanya. Hak asasi manusia yang diperjuangkan. Berbeda dengan prototipe kita. Pra-peradilan ya bukan pre-trial. Karena kita mendasarkan kepada satu konsep yang presumption of innocence. Praduga tak bersalah. Yaitu seorang yang ditangkap, ditahan, kemudian didakwa dan dituntut. Harus dianggap tidak bersalah. Sebelum adanya pembuktian atas perbuatannya. Ini merupakan satu perjuangan untuk check and balances kepada penegak hukum, di mana dalam hal ini adalah penegak hukum yang utama, yaitu penyelidik dan penyidik. Dimulai dari sana. Nah, kalau saya mengatakan bagaimana sesungguhnya pra-peradilan yang kita hadapi yang diguncingkan, apakah adil apa tidak adil, benar apa tidak, ini harusnya kita kembali lagi. Tadi sepakat bahwa kita menghormati putusan hakim. Pasti. Apakah putusan ini bisa diadukan kemana? Tidak bisa. Tidak bisa diadukan kemana-mana. KY, ya jelas bukan tempatnya. KY itu perilaku hakim, bukan teknis yuridis. Ini kira-kira, tetapi yang harus saya imbangi adalah, kalau saya membaca putusan pra-peradilan yang baru-baru ini saja, ini lebih fokus kepada satu error in persona, yaitu ketika orang ini didudukan sebagai posisi yang sudah bersalah, bahkan DPO dan sebagainya. Tetapi kan perkara juga tidak berhenti di sini, kan ada error yang lain yang bisa dilakukan oleh manusia walaupun dia hakim atau dia penyidik, sama sebenarnya penegak hukumnya sama. Maka ini disebut sebagai error in objecto. Prof. Gayus termasuk ini, Prof. Gayus, menurut Eman tindakan yang dilakukan Polda Jabar tidak sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2020 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, Prof. Gayus. Perkap atau Perpol itu adalah aturan yang menggantikan undang-undang apabila undang-undang tidak cukup mengatur atau tidak mengatur sama sekali. Itu arti dari peraturan presiden, lembaganya Mahkamah Agung, itu sama. Jadi itu aturan. Tetapi ada hierarki peraturan. Yang pertama adalah Undang Dasar, putusan MPR, ya sisa ya tidak boleh lagi membuatnya. Kemudian berurut ke bawah sampai dengan peraturan desa pernah, Perdes. Nah, ini urutannya. Yang mana yang dipegang lebih dulu atau Perkap? Ketika kita mengalami pandemi, ada maklumat Kapolri, itu undang-undang yang tegas itu. 3 orang berkumpul, tidak mau dibubarkan, bawa periksa secara pidana. Itu hal-hal yang menyangkut aturan ada di mana. Kita tentu kan menghormati apa putusan hakim. Tadi Anda sampaikan bahwa tidak berhenti sampai di sini ya. Ya, karena masih ada yang ingin ditanyakan oleh Peggy Setiawan. Kita langsung saja, silakan Mas Peggy. Tidak berhenti di sini saja, Mas Peggy. Mas Peggy ingin langsung bertanya ke Prof. Gayus, seorang pakar hukum. Mas Peggy silakan, Mas Peggy. Tentang kelangsungan nasib Anda mungkin. Mas Peggy, karena seperti ini banyak juga pihak yang menanyakan apakah Peggy Setiawan ini sudah bebas sepenuhnya, tidak ada lagi jerat hukum yang membayang-bayangi Peggy atau seperti apa? Ya, silakan Mas Peggy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat malam. Saya Peggy Setiawan mau bertanya, Pak, apakah jadi bagaimana kita ke depannya, Pak, setelah putusan ini? Karena saya tidak mengerti hukum, Pak. Ya, baik. Jadi kalau memperhatikan putusan pra-peradilan ini, maka kita baca di putusan yang utama, yang pertama adalah mengabulkan permohonan pra-peradilan termohon untuk seluruhnya. Untuk seluruhnya kunci dari segalanya ya. Kemudian dengan tegas di butir 7 memerintahkan kepada termohon, yaitu pihak penyidik, untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Lebih tegas lagi, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan
kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala sebelum dia dipersoalkan hukum. Nah, oleh karena itu bagi saya ini sebuah keputusan, amar putusan yang sudah menyikapi apa yang disebut sebagai praduga tak bersalahnya itu dikedepankan. Apa itu presumption innocent? Yaitu apa-apa yang termaktub dalam seluruh permohonan yang dikabulkan seluruhnya. Ini tentang error in persona. Tetapi kalau kita temukan nanti error in objecto, baru pokok perkaranya nanti akan diproses. Kalau nanti ada ditemukan keterkaitan kembali kepada... Masih bisa ditersangkakan artinya? Kalau keterkaitan jelas, karena ini kan baru pra peradilan, belum pokok perkara. Pokok perkara ada seluruh proses yang real, material terjadi, bisa saja kalau terkait. Nah kira-kira begitu. Tapi saya meyakini dalam apa yang saya ikuti perkara ini, ya ini sudah sah bahwa yang bersangkutan sudah dibebaskan. Jadi sampaikan kepada yang bersangkutan, ya harus mensyukuri putusan ini karena kepolisian diwakili oleh penyidik itu manusia, hakim juga manusia, ya manusia yang penuh dengan kelemahan, kelalaian dan sebagainya. Oleh karena itu ada satu prototipe yang bernama pra peradilan untuk Indonesia. Pak Gayus, kita boleh ditegaskan kembali berarti untuk Peggy Setiawan ini apakah masih ada celah untuk dijerat lagi atau sepenuhnya sudah lepas dari sangkaan hukum sama sekali? Untuk ketersangkaan dalam proses sebagai tersangka berkaitan dengan hak yang dipulihkan oleh pra peradilan, dia sudah sah terlepas. Tapi manusia itu bagaimanapun akan terkait apabila nanti kalau ada keterkaitan dari pokok perkaranya, ya sangat mungkin. Bahkan kita semua mungkin kalau terkait ya bisa mungkin. Kalau bicara mungkin. Kalau ada bukti baru itu Pak ya? Kalau ada keterkaitan. Oke. Pak Solehudin mungkin bisa ditanggapi. Masih bisa kemudian dikaitkan jika pihak penyidik menemukan itu. Peggy belum aman hingga saat ini artinya Pak Solehudin? Ya, terima kasih. Jadi ada dua yang perlu saya sampaikan dalam kasus ini. Yang pertama soal pra peradilan dulu ya. Karena ini yang membuat menjadi di blow up. Ya. Adanya putusan pra peradilan kemarin itu yang perlu dipahami oleh kita semua. Ya, bahwa pra peradilan itu bukan membicarakan atau mempersoalkan atau memutus pokok perkaranya. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa adik Peggy ini dikatakan sudah bebas, ya, itu bukan bahasa hukum yang tepat. Jadi karena pra peradilan ini harus dilihat objeknya. Tadi saya tanyakan ke pengacaranya, ya, ada 3 objek yang dipermohonkan dalam pra peradilan ini. Objek penetapan tersangka tidak sah, objek penyitaan yang tidak sah, dan objek penggeledahan yang tidak sah. Dan putusan pengadilan, putusan hakim itu kesemuanya dikabulkan. Berarti di sini penetapan tersangka oleh penyidik itu tidak sah. Mengapa tidak sah? Hanya ada 2 alat bukti yang kemudian diminta di dalam persidangan itu. Ada nggak 2 alat bukti yang sah? Ini yang tidak bisa diberikan oleh penyidik. 2 alat bukti yang sah. Nah ini menjadi persoalan saya amati. Karena selama ini banyak yang tidak paham benar. Apa sih alat bukti yang sah? Nah, itu hanya sepintas-sepintas saja. Jadi dalam hal ini saya banyak sekali melihat mengamati yang belum banyak dipahami. Seperti persoalan ini ya, seperti saksi mahkota. Ya. Ini kan disidik dicari lagi itu kan gara-gara ada kesaksian, keterangan atau pengakuan seseorang bahwa ada 3 DPO yang namanya ini. Jadi penyidik hanya menyampaikan gara-gara ada keterangan dari seseorang kemudian dilakukan. Tapi Anda sepakat apa yang dikatakan oleh Pak Fredrik tadi, Pak Solehudin, bahwa Hakim Eman Sulaiman ini hilaf dalam memutus? Oh tidak ada hilaf di situ. Justru hakim itu kata siapa tidak boleh menafsirkan. Semua ahli hukum termasuk aparat penegak hukum dalam konteks criminal justice system itu semua menafsirkan undang-undang. Makanya ada teori-teori penafsiran. Karena yang namanya norma itu tidaklah hitam putih dia.
Dia tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa kita menguasai penafsiran. Penafsiran historis, sistematikal, ya, dan macam-macam. Itu harus kita menguasai. Selain itu pula harus kita menguasai penalaran hukum. Ada logika hukum. Ketika norma itu tidak jelas, seperti yang saya katakan tadi. Apa alasan, apa yang disebut dengan alat bukti yang sah? Itu kan banyak nggak tahu. Yang saya sidang, makanya kemarin sidang-sidang itu, kenapa kok membuktikan, oh ini ada ijazah, ini KTP. Persoalan pra-peradilan tidak begitu. Buktikan saja, ada nggak dua alat bukti yang sah yang dimiliki oleh penyidik. Ini yang perlu dibuktikan. Dan ini tidak ada. Ketika ini tidak ada, maka diputus oleh hakim bahwa penetapan tersangka itu tidak sah. Dengan kata lain apa? Ada serangkaian tindakan-tindakan penyidik yang salah sejak awal. Dalam kasus ini saya melihat memang sejak awal 2016 penanganan kasus ini kejahatan terhadap nyawa ya. Saya masih ingat, saya mengajar mata kuliah kejahatan terhadap nyawa. Oke. Jadi banyak sekali yang perlu dilakukan. Singkat Pak Fredrik, ditanggapi Pak. Nah ini sebentar. Begini, masalahnya mohon maaf rekan, penyidik maupun hakim, termasuk avokat, kita tidak boleh menafsirkan. Kita harus mematuhi undang-undang kita, ini hukum positif. Bukan. Jadi bukan kita, bukan Anglo-Saxon. Anglo-Saxon di Amerika begitu. Nggak bisa. Saya waktu di Amerika, saya tafsirkan. Bapak tahu. Ini nggak bisa. Kuhab kita itu hukum bukan positif, kontinental. Apa kita bukan kuhab kita bukan kontinental? Kita bukan. tetap hukum Kuhab kontinental, kita itu Pak. sudah mixing Bapak. Nggak ada mixing, Ya? Pak. Mixing. Ya. Dari Anglo-Saxon itu tidak berlaku di Republik Indonesia, Kuhab kita Pak. itu menganut criminal justice system. Nggak ada, Pak, itu, Pak. Bukan law enforcement. Itu Begitu, keliru, Pak. Konsep criminal justice system itu dari Amerika. Keliru, Sistem Pak. Kita punya hukumnya sistem masih Anglo-Saxon. hukum positif, Pak. Anglo-Saxon tidak berlaku di Indonesia. bisa. Jurisprudensi apa diberlakukan di Indonesia, Pak? Bapak Jurisprudensi harus mengikuti, bisa dipatuhi, bisa tidak dipatuhi, Pak. Bapak. Kalau di Amerika, Pak, putusan hukum itu merupakan undang-undang selanjutnya. Kuhab kita Beda, itu Pak, di menganut Indonesia, Pak. konsep criminal justice system. Tapi Bapak yang ngerti, jelas, Pak, tidak criminal bisa justice dalam hal system itu ini. siapa yang menggagas? Ya, Yang jelas, menggagas Pak. itu Frank Remington Betul. dari Amerika. Ya, tetapi tidak berarti sistem hukum Anglo-Saxon berlaku di Indonesia, Pak. Bukan. Jangan Sekarang sistem disamakan, hukum kita jangan itu disamakan, pada Pak. prakteknya itu Kalau sudah semua mixing. orang, Pak, kita dua pengacara mixing, aja, Pak, kita bisa 1000 pendapat, Pak. Berarti kita bisa tafsirkan masing-masing dong, Pak. Jadi kalau Kita ada menurut hukum yang ada, Pak, kita hakim hukum tidak positif, boleh menafsirkan. Pak. Ya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Hukum hakim itu harus Hakim mengikuti itu undang-undang, pasti Pak. menafsirkan. Kalau dia Prof. tafsirkan, Bagaimana Itu nanti harus ditanggapi. Prof. Gayus mantan Hakim hakim. pasti Prof. tahu. Gayus. Nggak Hakim benar. pasti Kita langsung menafsirkan tanyakan atau hakim tidak kepada boleh ahlinya. menafsirkan, Prof. Gayus. Langsung Prof. Gayus. Prof, bolehkah kemudian hakim menafsirkan, Prof? Kita beri pencerahan di sini, Prof. Silakan. Hakim justru boleh membuat undang-undang, judgment law, ya. Jadi hakim itu berhak kalau dalam situasi tertentu tidak ada acuan undang-undang, hakim boleh membuat undang-undang. Ya itu Indonesia. Jadi tidak sekedar menafsirkan, membuat undang-undang itu Bila boleh. tidak ada Dalam tanda undang-undang petik. yang diisi oleh putusan itu tadi, hakim, tidak Pak. paham. Tetapi Seperti- undang-undang sudah ada ditafsirkan, Seperti itu dua nggak alat benar bukti yang itu, sah. Pak. Coba saya tanya, apa dua alat bukti yang sah? Dua alat bukti yang sah itu jelas yang dalam hal ini adalah wewenang daripada kewajiban penyidik untuk membuktikan. Bukan begitu. Seperti Dua alat contoh bukti sekarang, yang Pak, sah ada itu keterangan saksi, itu harus adalah itu valid alat dan bukti yang sah, relevan. Pak. Alat bukti yang sah. Nah, di situ Keterangan saksi ini itu apa? tidak Bukan dibahas. 184, Pak. Baca Ini aja, Pak. akibat para 184, praktisi hukum Pak. satu meja seperti ini hasilnya. Catatan demokrasi Tidak. kita kembali sesaat lagi. Kami ucapkan terima kasih semua pihak yang malam hari ini hadir sudah bersuara mengenai pra-peradilan Peggy Setiawan yang dikabulkan oleh PN Bandung, Jawa Barat. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Kami ucapkan juga selamat kepada Peggy Setiawan. Kita akan tunggu bagaimana kemudian kasus ini akan berujung, termasuk juga pengungkapan sebenarnya kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kami akhiri catatan demokrasi malam hari ini. Saya Maria Segaf. Saya Andrew Merkuri, selamat malam, sampai jumpa. Boleh sambil berdiri Bapak-Bapak saling bersama.